Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Junior Pasyadita N. Oke, untuk hari ini kita membahas yang santai aja, kan mumpung di sore hari kita santai aja terlebih dahulu. Dan mengejutkan di mana dalam arti Gibran Rakabuming Raka ya, atau biasa kita kenalkan juga terkenal nama dengan panggilan Gibran alias Gibran Rakabuming Raka kira resmi menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun depan dari 2024. Tentu ini juga mengejutkan banyak semua pihak yang pada dasarnya Prabowo Subianto dalam ini cawapresnya ialah dari Zulkifli Hasan, Erick Thohir dan juga Erlangga Hartarto. Tetapi Prabowo Subianto secara mengejutkan dia bilang cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka. Dan ini mengejutkan di mana Gibran Rakabuming Raka ini kan masih baru ya, dalam arti kan dia itu terkenal dalam bisnis makanannya yang terkenal, dia itu kan cili pari yang sangat terkenal banget dah. Ada juga yang terkenal dulu Markobar, tapi ya nggak berlangsung lama, bangkrut juga itu. Tentu ini juga mengejutkan semua pihak orang, terutama yang mungkin dari kalangan dari pihak PDIP juga kan, Partai D atau biasanya kita kenal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga kaget dan terkejut saat Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Tentu ini juga pastinya akan ada proses yang dimana Damani Prabowo Subianto menginginkan adanya cawapres yang sangat muda dan energik dalam pemerintahannya, yang dalam ini bisa membantu Prabowo Subianto untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Tentu ini merupakan rencana dari Prabowo Subianto itu sendiri. Saya tahu juga kan banyak kalangan yang dalam arti kan tidak suka banget dengan majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Salah satunya kan dari politisi senior PDIP yakni Pandana Baban. Dia bilang kan Gibran Rakabuming Raka itu masih kurang dan belum ini banget, belum bisa dalam arti belum bisa jadi cawapres atau capres lah, belum bisa, harus melalui tahapan terlebih dahulu kan. Semisalnya Pak Joko Widodo dulu kan wali kota Solo, nah bertahap tuh dari Gubernur DKI Jakarta lanjut ke lanjut jadi presiden. Nah selanjutnya juga Anies Baswedan juga gitu, dari awalnya kan Menteri Pendidikan, terus juga Gubernur DKI Jakarta baru jadi calon presiden. Tentu ini kan dimana perjuangan Gibran Rakabuming Raka ini secara langsung naik gitu pamornya kan, namanya kan untuk ini Prabowo Subianto lah, untuk membantu Prabowo Subianto agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Tentu juga yang pasti Prabowo Subianto juga dalam ini kan mempertimbangkan adanya cawapres sesuai keinginan dia. Tapi ya balik lagi sih ke persoalan ini juga rame kan di mana-mana. Sebelumnya juga kan dirumorkan Prabowo Subianto juga mati telah rumornya cawapresnya untuk yang terkenal kan Erick Thohir. Tapi Erick Thohir kan mati tidak jadi dan tetap jadi ketua umum PSSI. Kemudian Menteri Perdagangan yang sekarang Zulkifli Hasan mati kan dirumorkan juga menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto, tetapi tidak jadi. Nah yang terakhir kan Erlangga Hartarto. Nah Erlangga Hartarto kan dalam ini ketua DPP Partai Golkar, atau yang bisa kita kenal dulu kan Partai Golongan Karya. Itu juga rumor untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tapi dari ketiga semuanya ini menurut Prabowo Subianto pasti kurang, perlu ada sosok yang membuat generasi milenial maupun generasi Z melihat melihat cawapres Prabowo Subianto, yakni dalam ini juga Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka karena untuk membuat generasi milenial maupun generasi Z tertarik untuk memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sontak juga
ini rumor yang kaget banget lah, sampai dari kemarin sampai sekarang nih masih menjadi kaget ini kan, mengenai akhirnya juga Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Tetapi dari pihak Presiden Pak Joko Widodo juga kan, ya itu kan tergantung koalisi ya, koalisi di kubunya Prabowo Subianto, apa cawapres yang tepat untuk dia. Nah udah ada nanti uh, ya kemungkinan besar pasti ya Prabowo Subianto bersama cawapresnya yang terbaru Gibran Rakabuming Raka bisa memenangkan Pilpres 2024. Tentu harus punya strategi untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Terlebih lagi kan adanya sosok dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang siap menjegal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini mengejutkan semua pihak karena berkaitan dengan adanya dinasti politik di mana MK juga memutuskan karena adanya pembatasan usia capres dan cawapres yang terbaru, yang membuat pihak mahasiswa atau biasanya yang kita kenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasanya disingkat BEM ini kan melakukan demo di depan MK dan kan memprotes adanya dinasti politik, yang adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam membatasi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ini ramai dari kemarin, dari hari Minggu yang lalu lah, dari hari Jumat BEM melakukan demo terus sampai malam hari. Itu yang membuat ya mungkin harusnya emang dari dulu emang dinasti politik tuh tetap ada ya di Amerika Serikat juga kan, yang terkenal kan keluarga John F Kennedy juga kan terkenal banget itu kan, apa di pemerintahnya kan ada anaknya di senator jadi apa gitu, pasti ada ya, kemungkinan pasti ada. Cuma kalau dinasti politik kayak kaitannya dulu pasti kan dulu yang kita kenal pasti Soeharto lah dulu ya, mungkin ya, anak-anaknya kan juga lebih ke bisnis lah, damati bukan masuk di pemerintahan. Cuman waktu itu ya yang terbaru kan waktu itu tuh Ibu Tutut Soeharto ya, dulu terkenal banget lah dulu kan waktu itu ya, mungkin waktu itu kan jadi menteri lah dulu, cuman lupa apa namanya menterinya. Nah, jelas pasti ini ada kaitannya dengan dinasti politik pasti. Tapi emang ya mungkin ini keputusan mengejutkan lah, dimana Gibran dalam arti mau gitu menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Dan ini kan ya Gibran juga sebelumnya berkonsultasi dulu dengan partai lain seperti Partai Golkar, ya Partai Demokrat sama Partai Amanat Nasional. Tentu harus dipertimbangkan dulu nih diskusinya, apakah Gibran Rakabuming Raka akan menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Kita tunggu saja. Berarti mungkin hari ini yang sekiranya adanya 2 poros ternyata menjadi 3 poros antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terus yang kedua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan terakhir juga dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita tunggu saja kelanjutannya dari 3 poros ini dalam menjelang Pilpres 2024. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.